Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di sore hari Senin pukul 16.00 kurang lebih waktu Indonesia Barat sampai 17.00 kita akan membahas kumpulan doa sesuai atau dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kita akan masuk ke bab ke-57 pada kesempatan ini tentang masalah ucapan takziah kepada orang yang ditimpa musibah kematian. Dan takziah ini teman-teman sekalian adalah belasungkawa, ya. Bagaimana kita datang, ya, kepada keluarga yang sedang ditinggal atau yang sedang bersedih karena ditinggal oleh mayit, maka kita bertakziah. Kita datang menunjukkan, ya, kepedulian kita. Lalu kita juga dianjurkan melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Saya akan coba bacakan tulisan Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Beliau mengatakan tentang masalah takziah ini sebelum kita masuk mempelajari doa-doa kita. Dianjurkan poin pertama untuk takziah atau belasungkawa terhadap keluarga yang tertimpa musibah atau kematian. Lafaz takziah yang paling utama yang berasal dari sunnah Nabi SAW. Jadi kita bukan cuma datang, tapi kita butuh menyampaikan sesuatu yang menghibur mereka, keluarga yang sedang sedih, dan juga kita meringankan beban mereka. Maka menghiburnya dengan membacakan doa dan meringankan beban dengan membawakan makanan atau kebutuhan dasar mereka. Ya. Dari Nabi SAW dijelaskan dalam hadits Bukhari Muslim, ini penyebutan beliau, ya, Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani, adalah sabda Nabi SAW, "Isbir wahtasib fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma." Bersabarlah, isbir, wahtasib, dan berharaplah balasan pahala karena musibah ini. Fa inna lillahi ma akhad, karena sungguhnya hak Allah mengambil apapun, wa lahu ma ata, dan juga memberikan apapun. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu di sisinya ada batas waktu yang telah ditentukan. Ya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semua di sisi Allah sudah ditentukan waktunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di poin pertama penyampaian, ya, yang disampaikan Syekh Abdul Hamid ini, kita hubungkan dengan doa yang kita pelajari dalam buku kita. Jadi diangkat oleh Syekh Sa'ad. Yang berbunyi, "Inna lillahi ma akhad." Anda bisa lihat di halaman 143, ya. "Inna lillahi ma akhad." Sesungguhnya milik Allah yang dia ambil. "Walahu ma'ata." Milik dia juga apa yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya dibatasi waktu yang telah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah engkau bersabar, hendaklah engkau berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua riwayat ini dijelaskan di sini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari adab pertama dalam masalah takziah ini adalah bagaimana kita mengucapkan doa, ya, dengan niat menghibur. Bersabarlah. Dan perlu kita garis bawahi, takziah adalah tujuannya meringankan beban keluarga mayit yang sedang sedih. Garis bawahi poin ini teman-teman sekalian, ini tujuan takziah. Dan bertakziah bukan untuk si mayit.
Mayit itu kita doakan, ya, kita menambah amal-amal soleh dia yang dianjurkan atau dibolehkan dalam syariat Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Dari pertama dia tutup mata sampai kita tutup mata. Gak ada hubungannya dengan takziahnya. Takziah itu murni yang dianjurkan dalam syariat Nabi SAW adalah 3 hari yang beliau contohkan. Adalah murni untuk keluarga mayit. Keluarga mayit yang masih hidup yang kita hibur. Kalau mayit sekali lagi, mulai dia pejamkan mata sampai kita pejamkan mata. Dia wafat dan kita wafat, terus saja kita mendoakan dan menambahkan amal soleh untuk dia. Dan tidak ada hubungannya sama si mayit itu. Makanya di sini doa yang dilakukan bukan untuk mayit, tapi untuk keluarga mayit. Perhatikan lafadznya kan. Inna lillahi ma'akhad, milik Allah semua yang diambil. Walillahi ma'ata, milik Allah semua yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semua di sisinya sudah ditentukan kadar waktunya. Ya. Fal tasbir wal tahtasib. Maka sabarlah dan berharaplah pahala. Ya, jadi bukan di sini dikatakan semoga Allah mengampuni orang yang matimu dan segala macam itu. Si mayitmu tidak ke situ. Doanya untuk orang yang sedang bersedih ini. Yang kedua kata beliau, tidak selayaknya bertakziah dengan ucapan turut berduka cita di koran, surat kabar, majalah, dan media informasi lainnya. Hal itu tidak pantas karena termasuk pemberitahuan kematian yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena maksud dari takziah tersebut untuk maksud dari takziah adalah menyebar, mempublikasikan dan mengumumkan kematiannya. Jadi nggak perlu kita pakai media sehingga kemana-mana gitu ya. Ini ada batasan yang beliau katakan. Itu jauh lebih baik. Kalau ada orang yang belum sampai mendengarkan beritanya itu biasa. Tentu ada sebagian orang yang atau ulama mengecualikan kalau memang dia seseorang yang punya kedudukan di masyarakat dan harus diinformasikan kematiannya. Seperti kasus misalnya seorang presiden, ya, pejabat masyarakat yang memang butuh nanti ada masyarakat mengetahui ini ada gantinya misalnya. Maka itu berbeda, ada pengecualiannya. Bermaaf. Yang ketiga, diperbolehkan untuk melakukan safar dalam rangka untuk bertakziah bagi orang yang sangat dekat hubungannya dengan si mayit. Ditambah apabila dia tidak pergi untuk bertakziah akan dianggap memutuskan silaturahim. Ini adab yang ditetapkan oleh beliau. Jadi maksudnya ada keluarga kita meninggal di Surabaya, kita dari Jakarta berangkat ke sana, itu dibolehkan safar untuk itu. Ya. Karena ini sekaligus silaturahim. Yang keempat, tidak mengapa mengabarkan kepada halayak ramai bahwa seseorang telah meninggal dan akan disolatkan di tempat tertentu. Hal itu sebagaimana Nabi SAW memberitahukan kematian An-Najasyi dan beliau memerintahkan para sahabatnya supaya keluar ke tanah lapang kemudian mereka mensolatkannya. Artinya di sini tadi saya bilang kalau dia seorang pemimpin negara, orang butuh untuk disampaikan kematiannya maka itu berbeda, boleh disampaikan, gitu kan? Dan dengan tujuan tentunya supaya juga orang mendoakan. Tapi kalau berlebihan, tadi di poin kedua itu, kayak di media sosial sampai akhirnya harus membayar sekian banyak kerabatnya ya untuk mengiklankannya, maka ini sebaiknya dihindari saja. Ya. Kalau ada media-media yang datang kemudian mereka mengekspos sendiri itu tidak ada masalah. Tapi ini maksudnya jangan sampai keluarga mayit yang sedang bersedih sibuk lagi dengan hal-hal seperti ini. Yang kelima, tidak disyaratkan mengucapkan doa istiftah pada sholat jenazah. Karena sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan atas dasar sifat yang ringkas dan cepat. Sehingga sholat tersebut tidak ada doa istiftahnya. Jadi ini maksudnya bicara, beliau masukkan masalah adab bertakziah juga. Pada saat orang hari pertama datangnya begitu meninggalkan, itu sudah dihitung takziah sebenarnya. Nah, kalau ada jenazah masih ada, boleh kita sholat. Ya. Dan beliau menambahkan sholat itu tidak ada dua istiftahnya atau pembukanya gitu. Yang keenam, apabila salah seorang keluarga terdekat mayit mengetahui bahwa si mayit tidak sholat, maka tidak boleh meminta kaum muslimin untuk menyalatkannya.
menyalatkannya karena ia telah karena tidak dicontohkan gitu ya untuk mensolati orang yang tidak sholat. Dan juga dikembalikan kepada perkaranya kepada ulama muslimin. Apa yang putusan mereka gitu. Dilihat orang ini tinggalkan sholat secara bangkang atau dia hanya ya, malas-malasan saja. Itu kembali kepada fatwa para ulama apakah boleh disolati atau tidak gitu. Kemudian teman-teman sekalian kita akan masuk ke lanjutan bahasan di buku kita ini. Setelah disebutkan doa yang pertama, ada di bawahnya paragraf baru, apabila seseorang mengucapkan yang berikut, maka juga suatu yang bagus. A'adhamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memperbesar pahalamu, memperbagus hiburan bagimu, keluarga mayitnya. Dan mengampuni orang yang meninggal dari keluargamu itu. Ini disebutkan oleh Nawawi, An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau, halaman 126. Nah di sini yang perlu kita garis bawahi juga ada beberapa riwayat tambahan, yaitu kasus pada saat meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Lebih tua 10 tahun dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Ja'far radhiyallahu anhu meninggal di perang Mu'tah mati syahid. Ya. Dan pada saat sampai berita kepada keluarganya, maka mereka sempat bersedih. Nabi SAW pun datang ke rumah mereka, menghibur mereka, dan berkata kepada para sahabat penduduk Madinah, Isna'u li ali Ja'far fa'innam asawu malam yusibkum. Buatkanlah makanan, minuman buat keluarga Ja'far, karena mereka sedang ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Nah, jadi selain kita datang mendoakan, menghibur, ya, keluarga mayit, dan kita tidak berlama-lama dalam takziah, juga sunnahnya kita membawakan makanan. Jangan lagi orang yang sedang bersedih, mereka sibuk lagi menyiapkan makanan. Ya. Jadi ini poin harus diperhatikan baik-baik ya, karena banyak orang sudah mengalami kesedihan, mereka sibuk lagi dengan mengeluarkan sekian banyak biaya hanya untuk menjamu tamu. Padahal sunnah Nabi SAW justru kita yang datang, kita yang menghibur mereka, meringankan beban mereka. Termasuk dalam menyiapkan makanan dan minuman selain mendoakan mereka. Dan perlu digarisbawahi, sunnah Nabi SAW bertakziah selama 3 hari. Kita masuk ke doa 58 atau bab ke-58, bacaan ketika memasukkan mayit ke liang kubur. Ini masih berhubungan dengan materi kita ya. Sampai nanti ke bab 60 ya. Kita akan bahas sampai ke bab 60. Insya Allah. Bab ke-58 ini menggambarkan atau mengajarkan kepada kita bagaimana pada saat jenazah diantarkan. Tentu ada sunnah Nabi SAW, teman-teman sekalian. Mayit kalau sudah meninggal, nah, seseorang sudah menjadi mayit meninggal, jangan ditunda pemakamannya ya. Karena kata Nabi SAW, ikramu mayit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah segera memakamkannya. Dalam riwayat lain, asri'u, cepat segera bawa jenazah itu. Bawa jenazah itu. Kalau dia adalah orang yang baik, maka sebaik-baik yang kalian pikulkan di pundak kalian. Dan kalau orang buruk, maka secepat-cepat kalian bisa selamat dari orang tersebut. Gitu kan? Dan ini anjuran Nabi SAW. Jadi jangan tunggu dulu anaknya, cucunya datang dari luar negeri. Sehingga akhirnya mayit tersebut tinggal beberapa hari. Sebaiknya segera ya diproses. Itu lebih baik, lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kan Ustaz, anaknya belum ketemu sama dia. Itu jangan dibahas sekarang. Kenapa nggak ketemu sebelumnya? Kenapa tunggu mati? Gitu ya. Sementara jelas ada hadis Nabi SAW. Kita mau kemanakan hadis Nabi seperti ini? Menghormati jenazah, penghormatan jenazahnya justru menyegerakan jenazahnya. Gitu kan. Nabi SAW kalau ada sahabat yang meninggal langsung diproses. Dimandikan, dikuburkan. Ini poin juga perlu untuk di garis bawah. Jadi jangan Anda yang masih hidup terbawa dengan perasaan seakan-akan, oh kesian dia,
ya, dan kita dia terakhir kali kita lihat dan segala macam, bisa setiap hari bisa dilihat. Apalagi sekarang sudah bisa video call, tidak ada hubungannya dengan pada saat kematiannya. Ingat, syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipraktikkan. Di antaranya tentang masalah ini. Nah, kalau seandainya mayit sudah diantar ke kuburan, sudah dimandikan, kemudian kafani lalu dibawa ke kuburan, maka pada saat diturunkan ke liang lahat, ada sunnah Nabi SAW membaca doa ini. Disebutkan dalam hadis, ya, diriwayatkan Abu Daud jilid 3 halaman 314, adalah di footnote 197 ya, di bab ke-58 masalah bacaan ketika memasukkan mayit ke liang kubur. Nabi SAW mengajarkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan berdasarkan sunnah Rasulullah. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad adalah masih di footnote nomor 197, ada lafaz hadis yang berbunyi Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan berdasarkan agama Rasulullah. Dan ini sanadnya adalah sahih. Jadi ini anjurannya untuk membaca ini ya, pada saat kita memasukkan jenazah ke dalam kuburan ya. Dan di situ juga yang turun boleh orang-orang yang terdekat dari dia. Kemudian setelah itu mereka meletakkannya, dan kubur itu kalau di zaman Nabi SAW lebih tepatnya menggunakan lahat ya. Jadi digali dulu, kemudian dibuat lubang gitu. Ya, nanti mayitnya dimasukkan ke dalam lubang itu. Ya. Disampingkan, dihadapkan ke kiblat. Ya. Kemudian ditutup dengan gumpalan-gumpalan tanah yang berarti seperti batu. Sudah tertutup mayitnya, ya, karena yang di bawah itu jadi tanah dulu lubang, kemudian dilubang lagi ke dalam, ada lubang untuk masuk, cukup untuk satu jasad gitu. Dimasukkan ke sana, kemudian ditutup. Setelah ditutup, yang menurunkan keluar, kemudian ditutup lagi dengan tanah. Kalau kita kan biasa menggunakan papan ya, kita tidak buat lagi lahatnya, tidak buat lagi lubangnya itu. Ini juga dibolehkan, ya. Dua-duanya ini adalah cara yang dibolehkan, tapi yang umumnya dalam banyak riwayat adalah Nabi SAW menggunakan tadi lubang itu ya, yang bagian dalamnya. Intinya kalau kita menurunkan, kita membaca ini dengan nama Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya, poin ke-59, doa setelah mayit dimakamkan. Setelah mayit dimasukkan dalam kuburan, kita dianjurkan mendoakan dia. Waktu Nabi SAW mengantar jenazah seorang sahabat, maka beliau mengatakan, Udu'u li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Doakan saudara kalian ini karena sekarang dia lagi ditanyai, atau sebentar lagi dia akan ditanyai oleh para malaikat. Dan banyak sekali riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW sering kali mengantar jenazah. Ini bagian daripada hal yang dianjurkan ya. Supaya kita pun yang masih hidup mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran ya. Jadi Nabi SAW pernah melihat ada kerumunan sahabat. Lalu beliau datang ke sana, ternyata jenazah lagi mau diturunkan ke kuburan. Lalu Nabi SAW terduduk di atas lutut beliau ya, lagi berdiri langsung beliau terduduk di atas lutut beliau, misalnya lututnya yang menopang tubuh beliau, lalu beliau meneteskan air mata sampai air matanya menetes ke tanah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, untuk hari seperti inilah kita harus punya persiapan. Berapa banyak orang yang selalu terbawa dengan angan-angannya teman-teman sekalian, karena kulitnya masih mulus. Selalu saja kalau dari umur dia lihat orang yang lebih tua. Dia udah 40 tahun, masih ada yang 50 tahun, masih ada yang 60 tahun, masih ada 70 tahun, masih ada 80 tahun. Selalu begitu. Selalu dia lihatnya ke atas. Gitu. Dia nggak lihat yang ada orang yang setara sama dia umurnya, sepadan sama dia tapi sudah meninggal dunia. Gitu. Ya. Harusnya kita lihat itu, jangan lihat orang yang di atas kita, karena belum tentu kita mencapai umur-umur mereka. Gitu. Makanya Abdullah bin Umar mengingatkan radhiyallahu anhuma,
Kalau kalian tiba di sore hari, idza amsayta fala tantadhirus sabah, jangan tunggu pagi hari. Kalau kita tiba di sore hari begini, anggap ini hari emas kita, waktu emas kita, maksimalkan ibadah, bertobat kepada Allah dari dosa-dosa, ya, dan minta agar amal soleh kita diterima oleh Allah SWT, dan maksimalkan dalam memperbaiki kekurangan, menyempurnakan kekurangan kita, memperbaiki kesalahan kita semaksimal mungkin sambil mohon kepada Allah SWT. Jangan tunggu besok pagi, belum tentu kita hidup. Wa idza asbahta wala tantadir masa. Dan kalau kau tiba di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Kalau masih hidup sampai besok pagi, jangan tunggu sampai sore. Kita belum tahu masih hidup dan sampai sore. Miliaran orang sebelum kita, seperti kita model, tapi sudah meninggal dunia. Ya. Jadi jangan disia-siakan itu. Harus kita maksimalkan untuk merenungi masalah ini. Ya. Harus ambil pelajaran teman-teman sekalian. Tidak harus keriput dulu, tidak harus masuk ICU dulu, tidak harus umurnya 80-90 tahun baru meninggal. Bisa saja detik ini di waktunya Anda meninggal di tempat. Kita tidak pernah tahu. Ajal bisa datang. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau datang ajal mereka tidak akan diterlambatkan saat, tidak akan dimajukan sesaat. Pasti akan ya, datang ajal tersebut dan kita akan sadar pada saat itu, oh ternyata memang saya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Ingat teman-teman sekalian, mata kita ini terbuka dan kita ada di muka bumi ini ada tujuannya, bukan sia-sia. Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Ingat baik-baik ayat ini. Sering kali ustaz-ustaz kita ingatkan masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan. Kita ini, saya dan Anda dari muka bumi ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengabdi kepadaku. Memang patuh untuk Allah, kepada Allah SWT. Memang Anda diciptakan untuk sholat, saudaraku seiman. Ya. Kerja yang Anda lakukan itu hanya mengisi waktu untuk menunggu waktu sholat datang. Bukan dibalik. Semua aktivitas selain ibadah kepada Allah itu hanya mengisi waktu Anda saja. Selama itu masih mubah, dibolehkan. Kalau haram Anda tidak boleh. Tapi intinya semua yang Allah perintahkan itu harus Anda dahulukan. Karena itu kita diciptakan. Karena itu Allah berikan kita dua mata, dua kuping, lisan, hidung, kedua tangan, kaki. Allah berikan kita tenaga, Allah berikan kita fasilitas udara, air, tumbuhan, makanan, hewan-hewan, dan segala macam. Untuk itu, untuk mengabdi kepada Allah SWT. Untuk mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Untuk menikmati yang halal dan meninggalkan yang dilarang. Atau yang haram. Ini harus difahami baik-baik ini. Jangan nanti penyesalan datang setelah kita meninggal dunia, baru nyesal. Jadilah orang seperti Bilal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, pada saat ditanya tentang kematian, beliau mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Karena Bilal tidak merasa takut untuk menghadapinya, bahkan Bilal rindu untuk mati. Karena beliau tahu setiap hari beliau selalu menintrospeksi diri, amal-amal yang beliau kerjakan. Dosa-dosa juga diawasin sekali sehingga tidak terjerumus di dalamnya. Jadi ini poin harus kita sadari baik-baik. Ya. Baik. Doa setelah mayit dimakamkan, di sini yang diangkat oleh beliau satu riwayat saja. Yaitu Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkan dia. Maksudnya dalam kurung, dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ada footnote nomor 198. Dalam hadis ini disebutkan, apabila Nabi SAW telah selesai memakamkan mayit, beliau berdiri di sisinya, lalu bersabda, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini, dan mohonkanlah keteguhan atau menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir untuknya. Karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Diriwayatkan Abu Daud, jilid 3 halaman 315. Al-Hakim juga beliau menyebutkan dalam Mustadraknya dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Az-Zahabi jilid 1 halaman 370. Anda boleh baca ini, Anda boleh baca doa yang lebih panjang lagi, ya.
Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minad dunubi kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Jadi ada banyak doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca gitu ya. Untuk dibaca, kita mohonkan intinya ampunan dan juga keteguhan dalam menjawab mungkar nakir. Karena kalau dia sudah berhasil menjawab dua pertanyaan malaikat ini, dan semoga kita termasuk insya Allah di situ, maka dia akan selamat. Kata Utsman radhiyallahu anhu, ini adalah awal perjalanan akhirat sambil menuju ke kuburan. Siapa yang lolos di sini, maka setelahnya akan lolos juga, akan mudah. Siapa yang terhambat di sini, maka akan terhambat pula setelahnya. Ini awal manazilul akhirah. Tempat pertama ya kehidupan akhirat itu sendiri. Maka harus kita pahami baik-baik. Ya. Kita semua sedang menuju ke sana. Ingat, pada saat ada seseorang yang pernah bicara kepada Hasan Basri rahimahullah. Sambil Hasan Basri tanya berapa umur, beliau bilang 60 tahun. Kata beliau, berarti kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. Menuju ke Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Hasan Basri, kau tahu apa makna kalimat itu? Dia bilang tidak. Lalu kata Hasan Basri, maknanya, ya, kami semuanya milik Allah dan kami pasti akan kembali kepadanya. Pasti akan kembali. Ya. Gak mungkin tidak. Dan kalau yang kembali pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah pernah dia lakukan. Maka kata orang tersebut, lalu apa solusinya? Apa jalan keluarnya nih sekarang? Sudah terlanjur 60 tahun dan perasaan sepertinya amal masih sedikit. Gitu. Maka kata beliau, kata Hasan Basri, mudah. Engkau bertobat dari apa yang lalu kau lakukan kesalahan dan ya kedepannya ya, isi dengan kebaikan-kebaikan. Maka dengan itu Allah akan bawa kamu pada kebaikan. Tapi kalau kau tetap rusak apa yang tersisa, maka Allah akan menghisap kau dari apa yang lalu dan yang akan datang. Nah, kita harus sadar teman-teman sekalian. Dalam satu riwayat juga Hasan Basri pernah mengantar jenazah. Lalu beliau sambil berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berzikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Beliau berzikir ijtihad sendiri gitu. Beliau berzikir. Ada seorang anak muda di sebelahnya lalu mengatakan begini. Wahai imam, kenapa anda berzikir gitu? Maksudnya dia ingin tahu. Apa alasannya? Karena orang-orang ulama seperti ini tidak sembarangan melakukan satu perbuatan. Maka kata Hasan Basri, berzikirlah sambil memberikan isyarat dengan terujuk ke mulutnya, berzikirlah. Maksudnya kau baca sekarang zikirin. Karena sesungguhnya yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir. Teman-teman, sesali semua waktu-waktu kita yang kita tidak isi dengan amal saleh. Berapa malam dari hidup anda, dari umur anda sekarang anda tidak pakai sholat malam. Yang selalu anda bersembunyi di kata-kata, kan cuman sunnah. Nanti besok. Hari kiamat kita akan ada penyesalan teman-teman. Kenapa nggak bangun? Ngantuk Ustaz. Baik, tidur lebih cepat. Saya terbiasa tidur telat. Oke. Kalau sudah masuk setengah 12 malam, Anda sudah bisa sholat malam. Jam 12 malam. Sholat dulu baru tidur. Kenapa nggak sholat? Berapa hari berlalu tanpa sholat duha? Kenapa nggak sholat duha? Kan cuman sunnah. Selalu begitu. Sunnah juga perintah agama. Dan bukankah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan baik semuanya. Riwayat lain orang itu akan beruntung. Dan kalau dia buruk maka rugi. Dia dalam riwayat lain maka mengganggu ibadah yang lain. Harus mulai dari situ. Berapa kali lewat pagi, sore, tidak ada zikirnya. Berapa kali lewat harian Anda tidak baca Al-Quran, walaupun cuma 10 ayat misalnya. Pernah Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca pada malam hari 10 ayat Al-Quran, maka dia akan diberikan 1 kintor. Dan 1 kintor itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Anda bisa bayangkan. Luput. Berapa hari lewat Anda tidak komunikasi dengan orang tua Anda. Minimal menanyakan kabar saja. Apa kabar, ya, telepon, WA, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau sakit, minta didoakan.
Berapa kali berlalu Anda sia-siakan tetangga bantal Anda sendiri. Suami bisa dibahagiakan. Membuat senyum aja dia, sudah pahalanya luar biasa. Bahagiakan istri. Anak-anak kita, bahagiakan mereka. Banyak sekali pulang-pulang amal saleh yang bisa Anda lakukan gitu. Di depan mata kita ini, semua kesempatan amal saleh terbuka. Plus lagi, banyak pelanggaran orang yang bisa menjadi ajang pahala juga buat kita. Karena pelanggaran dan kekurangan mereka, kesempatan kita untuk bisa mendoakan minimal ataupun kita menasihati agar dia mengetahui ya mana yang benar, mana yang salah, atau mungkin dia bisa mendapatkan pencerahan kembali setelah dia tahu kalau itu sebenarnya perbuatan baik tapi dia tidak sempat kerjakan. Jadi hati-hati sekali ya. Kita pada saat meninggal dunia teman-teman sekalian pernah Nabi SAW lewati sebuah kuburan. Kemudian beliau mengatakan sambil menuju kuburan tersebut, ini kuburan siapa? Ada seseorang sahabat menjawab, kuburan si Fulan bin Fulan gitu. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam menggenggam masjid demi Allah, sungguh 2 rakaat sunnah lebih orang ini cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Sekarang kalau disuruh hidup nih, disuruh pilih, kau hidup sekarang, hanya 5 menit, apa yang kau pilih? Dia tidak akan lagi berpikir untuk, oh biologis sama istri, biologis sama suami, duduk sama anak-anak, ke restoran favorit misalnya, kumpul sama teman-teman, kembali ke ruangan kerja. Tidak ada lagi. Kata Nabi SAW, dia berharap bisa sholat 2 rakaat. Apapun itu sifatnya. Sholat wudhu, sholat taubat, pokoknya sholat 2 rakaat. Itu lebih dicintai daripada ditawarkan seluruh dunia dan seluruh isinya. Anda sekarang masih hidup, masih punya kesempatan saudaraku. Maksimalkan. Ya. Maksimalkan. Setiap godaan syaitan bisikan, tinggalkan. Ini kalau kita meninggal ada yang mendoakan seperti ini, alhamdulillah. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah teguhkan lisannya. Kalau Anda tidak ada yang temukan. Bagaimana? Ya. Maka repot sekali gitu. Harus kita punya bekal yang sangat kuat. Gitu. Bukankah banyak orang yang naik pesawat meledak lalu jatuh nggak ditemukan? Kita tidak tahu keluarganya mendoakan atau tidak. Kalau mereka mendoakan berapa banyak doanya. Maka jangan selalu andalkan amalan orang lain. Amalan Anda sendiri. Maksimalkan itu. Ini poin penting untuk disadari teman-teman sekalian. Karena kita tidak akan hidup selamanya. Jangan terpengaruh dengan kulit yang kencang ini. Ya. Belum ada keriputnya. Belum ada ubannya. Oh masih kuat badannya. Oh masih 30, 40. Masih ada yang 50. Jangan terpengaruh dengan itu. Justru kalau Allah masih berikan kesempatan, maksimalkan. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Bab terakhir yang kita bahas pada sore ini. Yaitu bab ke-60. Masalah doa ziarah kubur. Ya. Dan sampai sini berarti bahasan tentang doa-doa untuk mayit. Ini sudah selesai ya. Karena insya Allah nanti di bab 61 kita sudah masuk doa apabila ada angin ribut ya, ke depannya. Dan juga ada doa pada saat ada petir ya. Doa-doa yang semisal dengan itu. Kemudian juga ada doa memohon hujan. Ya. Doa apabila melihat hujan turun. Doa setelah usai hujan. Ini semua akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, kita akan masuk teman-teman ke doa terakhir pada sore ini, yaitu doa ziarah kubur. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, ada footnote nomor 199 ya. Jadi 2 halaman 671. Dan Ibnu Majah juga meriwayatkan jadi 1 halaman 494 dari hadits Buraidah radhiyallahu anhu. Yaitu bunyinya Nabi SAW mengajarkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Artinya Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin.
Semoga kesejahteraan dilimpahkan bagi kalian wahai penduduk negeri dalam kurung barzah ini dari orang-orang mukmin dan orang muslim. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Sesungguhnya kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Dalam kurung, ini berarti riwayat lain, wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului dari kami dan orang-orang yang ditangguhkan. Ya. As'alullah lana walakumul afiyah. Ya, kami memohon keafiaan atau keselamatan dari azab kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Dan untuk kalian. Ya. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita cukup banyak ya. Di antaranya adanya kehidupan di alam barzah. Dan kalau Anda melihat batu nisan sama gundukan tanah saja di situ, maka pastikan teman-teman sekalian, di bawahnya ada manusia seperti Anda. Dan di seluruh kuburan itu ada kehidupan. Dikenal dengan alam barzah, itu termasuk rukun iman kita. Dikuatkan lagi dengan doa sahih riwayat Imam Muslim ini. Assalamualaikum artinya kita seperti lagi mengucapkan salam. Walaupun kita tidak mendengarkan jawaban mereka. Semoga kesejahteraan ya, dilimpahkan bagi kalian wahai penduduk negeri, maksudnya alam barzah, orang mukmin dan orang-orang muslim. Berarti ada kehidupan di sana. Ya. Sebagaimana juga sudah kita bahas, doa untuk mayit. Ya. Kalau kita lagi sholat jenazah, kita pernah bahas di salah satu pertemuan kita yang lalu ya. Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlihi. Warganya lebih baik daripada keluarganya. Wa jaran khairan min jirani. Tetangga lebih baik daripada tetangganya. Dan memang kita diberitahukan dari doa-doa ini ada kehidupan di sana. Ada kehidupan di sana. Dan bagaimana tadi sudah saya sampaikan riwayat. Kalau Nabi SAW pernah lewat kuburan sampai mengatakan kalau mayit ini masih bisa hidup. Berarti mayit itu ada. Gitu kan. Maka dia lebih mencintai sholat 2 rakaat daripada dunia dan seluruh isinya. Bagaimana Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan lalu mengatakan 2 penghuni kuburan sedang disiksa dengan sesuatu yang mereka anggap tidak besar, tapi itu besar. Salah satunya suka mengadu domba, yang satu tidak cebok pada saat kencing. Misalnya. Bagaimana Nabi SAW pada saat memasukkan jenazah orang-orang kafir di perang Badar dalam satu sumur, maka beliau memanggil satu persatu jenazah tersebut sambil mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan pada kalian? Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Jadi sebagaimana diberikan kemenangan di dunia, juga nanti di akhirat akan mendapatkan seperti janji Allah. Tidak ada bedanya. Ya. Kalau sekarang Anda bisa makan yang enak, di akhirat Anda bisa makan lebih enak. Anda bisa sekarang minum enak, Anda akan minum lebih enak di akhirat. Anda biologi sekarang yang enak, yang halal, maka Anda juga akan dapatkan yang lebih enak di akhirat sana. Begitu semuanya. Dunia ini hanya miniaturnya saja. Dan tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Karena Nabi SAW menggambarkan perumpamaan dunia ini seperti jari yang dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat. Berapa banyak air yang ada di jari telunjuk ini dibandingkan lautan yang luas, inilah dunia air yang ada di jari telunjuk yang bisa kering dengan ditiupnya udara, gitu kan? Sementara lautan yang luas adalah akhirat. Makanya Allah SWT mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini yang pertama, adanya kehidupan alam barzah. Ya. Kita harus mengambil pelajaran dari ini teman-teman sekalian. Yang kedua, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Dan kami akan dengan izin Allah akan menyusul kalian. Ini penekanan sekali kalau kita semua akan meninggal dunia. Pasti demi Allah saya dan Anda akan mati. Kapan Allah lebih tahu. Ingat pesan baik-baik teman-teman sekalian. 2 hal. Yang pertama, kalau Allah masih berikan umur, maksimalkan amal soleh sekarang. Kalau masa lalu Anda ada dosa, bertobat segera sore ini.
Kalau masa lalu ada amal soleh, tinggal jaga, kerjakan lagi, tingkatkan kualitasnya. Sampai ajal datang. Ini yang pertama. Jangan tunggu hari esok. Kalau esok masih hidup, maksimalkan lagi. Jangan terlalu banyak angan-angan. Terlalu banyak buang-buang waktu. Yang kedua, bawa ke akhirat amal soleh dan teman soleh. Itu aja. Fokus kedua itu. Sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Teman soleh ke teman yang soleh yang lain. Ya. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan musuh. Ini akan menghabiskan kita di akhirat nanti. Tutup kuping Anda. Penonton dari gosipin orang. Dari cari aib orang lain. Cari kesalahan orang lain. Sibuk introspeksi diri. Udah, selamatkan diri kita. Karena di sini katakan wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami dengan izin Allah pasti akan menyusul kalian. Ya. Sadari itu. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang yang telah mendahului di antara kami, maksudnya kalian yang sudah meninggal. Dan juga yang akan menyusul kami-kami ini. Semoga Allah kasihani kita semua. Ini potongan ketiga. Kita minta agar kita dirahmati. Yang masih hidup supaya sibuk dengan amal soleh dan jauh dari dosa. Yang sudah meninggal supaya dimaafkan kesalahan dan diterima amal soleh. Potongan yang terakhir. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah untukku dan untuk kalian keselamatan dari azab. Ya, karena luar biasa teman-teman. Kalau sudah masuk di kuburan, kita sulit sekali untuk menyelamatkan diri. Ya. Dan jarang sekali ada orang itu dikenang terus-menerus, jarang sekali. Kecuali mungkin dia Nabi SAW, mungkin sahabat-sahabat Nabi, mungkin. Maka bagaimana caranya Anda dari masa hidup ini sudah mempersiapkan itu. Yang terbaik yang Anda bisa. Baik, saya ingin mengingatkan sedikit teman-teman sekalian, karena ini bahasan tentang masalah mayit. Nabi SAW mengingatkan kepada kita sebuah hadis, riwayat An-Nasai, riwayat Ibn Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih. Kata Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadhimir ladzat." Ya. Hadhimir ladzat. Hadhimir ladzat. Ya. Artinya, perbanyak ya, mengingat penghancur ya, kelezatan. Pemutus kelezatan. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam lanjutan hadisnya, atau riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Bunyinya, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia. Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin min al-'aishi illa wassa'ahu alaihi. Karena tidak ada orang yang mengingatnya di saat dia lagi sempit hidupnya, lagi ada masalah, ya, kecuali akan melapangkan hidupnya. Wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi. Dan tidak ada orang yang lagi lapang kecuali akan mengontrol dia. Itu fungsi dari kematian. Luar biasa gitu. Nabi SAW memuji orang yang suka mengingat kematian ini. Sebagaimana dalam sabda beliau, pada saat ada ya, seseorang dari Ansar mengucapkan salam kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang mukmin siapa yang paling afdal? Yang bisa jadi panutan, ya. Kata Nabi SAW, "Ahsanuhum khuluqa," yang paling baik akhlaknya. Qala ayyul mu'minin akyas. Orang itu bertanya lagi, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-akyas." Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dan
paling baik punya persiapan untuk kematian itu. Banyak persiapan dia. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan kepada kita kiat untuk khusyuk dalam sholat dengan mengingat kematian. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Udhkurul mauta, udhkiril mauta." Ya. Udhkuril mauta fi sholatik. Ingatlah mati itu dalam sholatmu. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته فحري أن يحسن صلاته. Karena seorang kalau ingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperindah sholatnya. Dia khawatir kalau setelah salam dia mati. وصلى صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. Dan sholatlah seperti orang yang menyangka tidak ada lagi sholat yang dia bisa kerjakan setelah ini. Wa iyyaka wa kulla amrin yu'tadharu minhu. Ya. Dan hati-hatilah dari perkara yang kelak malah engkau meminta udzur atau meralat karena tidak bisa lagi memenuhinya. Ini peringatan yang luar biasa dari Nabi SAW. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan perkataan nasihat para ulama, dua buah nasihat. Yang pertama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jika mengingat mati maka anggaplah dirimu akan seperti orang-orang yang telah meninggalkanmu. Kamu ingat mati, bayangkan dirimu seperti orang-orang yang telah mendahuluimu, karena kamu akan seperti itu. Rabi ibn Husaim rahimahullah menggali kuburan di belakang rumahnya dan beliau sering kali masuk ke dalamnya sambil beliau membaca dalam liang lahat di belakang rumahnya itu firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Nanti ahli neraka akan bilang begitu. Ketika datang kematian, ya, mereka akan mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal saleh yang dulu aku telah tinggalkan. Maka ia pun menangis sambil mengatakan, wahai Rabbi, mungkinkah engkau kembali jika telah mati? Maka beramallah segera.